anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, mari kita mulainya dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk, kita absensi dulu ya. Pada hari ini semuanya hadir. Ada semua, Bu. Tidak ada yang sakit. Tidak ada, Bu. Ibu mau tanya. Roti atau tempe yang sudah basi dan juga sudah disimpan lama dan tumbuhlah ini bintik-bintik hitam dan bintik-bintik putih. Menurut anak-anak itu apa? Jamur. Ya, betul sekali. Itu adalah jamur yang tumbuh pada roti dan tempe yang sudah disimpan lama. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Jamur. Oke, betul sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang jamur. Di sini topiknya jamur atau fungi. Eukaryotik atau memiliki inti sel yang termasuk dalam kingdom fungi dan tidak dapat melakukan fotosintesis karena tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Jadi jamur itu adalah organisme apa? Eukaryotik. Kenapa jamur itu organisme eukaryotik? Karena jamur itu memiliki inti sel. Jamur itu termasuk dalam kingdom fungi. Jadi jamur itu kan tidak dapat melakukan fotosintesis karena jamur itu tidak memiliki klorofil. Melainkan jamur itu bersifat heterotrof. Betul sekali. Mari kita tepuk tangan. Problem atau masalah. Nah, dari keempat gambar ini ada yang tahu dari gambar 1, 2, dan 3 dan 4 Ayo, Bu. Oke, silakan anak Sila. Kalau gambar yang pertama itu roti, yang kedua itu tempe, yang ketiga itu jamur, yang keempat itu jamur kuping. Ubi. Oke, betul yang untuk gambar pertama dan keduanya. Tetapi gambar yang ketiga itu adalah gambar jamur kuping dan yang keempat itu adalah jamur tiram. Pernahkah anak-anak melihat dari keempat gambar ini? Pernah, Bu. Pernah melihatnya di mana? Di kebun, di pasar. Yang gambar berapa di rumah? Gambar keberapa yang di rumah? Gambar kedua itu pertama. Tiga dan keempat? Di kebun. Ya, betul sekali. Kamu Sari. Jadi gambar pertama dan kedua itu biasa kita lihatnya di rumah dan gambar ketiga apa baca? Ya, betul sekali. Nah, dari keempat gambar ini ibu mau tanya apa kesamaan dari semua benda ini? Khususnya memiliki persamaannya. Kalau yang roti, pokoknya semuanya itu jamur. Kesamaannya itu karena mereka memiliki sifat yang sama yang tadi disampaikan heterotrof. Jadi mereka itu tumbuh di bukan secara mandiri tetapi di tempat yang lain, tumbuhan lain gitu. Jadi mereka memiliki sifat heterotrof itu untuk bertumbuh di tempat lain gitu. Jadi yang pertama itu di roti, yang kedua di tempe, yang ketiga dan keempat itu di kayu. Ya, betul, jawabannya sangat benar. Mari kita berikan aplaus dulu. Dan gambar 3 dan 4 itu adalah jenis jamur dan kesamaannya apa? Adalah jamur. Jamur atau fungi. Jamur itu adalah organisme hidup yang bukan tumbuhan maupun hewan. Jadi jamur itu kan bukan tumbuhan, bukan juga hewan. Jadi jamur itu apa? Jamur itu organisme. ya, betul sekali. Jamur itu adalah organisme karena jamur itu bukan tumbuhan, bukan juga hewan. Yang kedua, jamur itu tidak memiliki klorofil atau tidak bisa fotosintesis. Yang ketiga itu jamur hidup di tempat lembab dan gelap. Itu mempunyai sasaran ya. Jamur itu sasaran yang pertama itu pada kesehatan manusia, kedua pada untuk membaca sasaran yang pertama itu pada kesehatan manusia. Maju. Atau berdiri di sini. Di tempat duduk. Satu orang. Yang sasaran untuk kesehatan manusia. Kekebalan tubuh, menjaga kesehatan saraf dan otot, menurunkan kolesterol dan mencegah diabetes. Pada tanaman seperti kanker mata pada pohon buah. Oke. Selanjutnya sasaran yang ketiga, silakan ada silakan. Jamur menjadi mengurai Sisa-sisa. lingkungan. Jamur menjadi pengurai materi organik, saprofit seperti kayu mati dan sisa-sisa hewan, serta menjadi parasit pada organisme lain dengan menempati habitat lembab seperti tanah, kayu, dan serasa. Karena jamur adalah heterotrof yang menyerap nutrisi dari substrat. Teori. Jadi ada 3 teori menurut para ahli. Yang pertama itu menurut teori Campbell 2013, jamur adalah salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Jamur merupakan makhluk hidup yang heterotrof atau menjadi heteromorf di lingkungan. Yang kedua menurut Ganjar 2008, yang seringkali jamur banyak ditemui pada saat musim penghujan, pada kayu-kayu laku, serasa maupun pohon-pohon yang masih tumbuh. Yang ketiga itu menurut para ahli Star 2009, maka jamur terbagi atas jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Jamur mikroskopis adalah jamur yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jamur makroskopis adalah jamur yang memiliki tubuh kuat dan ukurannya relatif besar. Jadi kepada anak-anak untuk berdiri semuanya. Dulu di sini ibu akan merendahkan tangan. Jika ibu menggerakkan tangan begini, kalian tetapnya 1 kali. Kalau ibu buat begini berarti begitu pun sampai seterusnya. Kalau
Jadi mulainya sama-sama kita sebentar. Oke, 1, 2, 3. Salah, ulang. Salah. Iya, jadi kalau satu begini berarti kalau begini berarti lihat tangan ibu yang Oke, Bu. Kalau tidak konsep mana ke depan nyanyi. Oke. Kalau tidak konsep nyanyi kok pemilik angsa. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada salah. Ada salah. Kita mulai lagi ya. Ibu butuh 3 orang gitu untuk nyanyi depan. Ya, Bu. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Di sini ada manfaat jamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bermanfaat. Manfaat yang pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, obat. Jadi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada 4 ini ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari yang pertama. Ini adalah yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada peran jamur dalam ekosistem. Yang pertama itu sebagai pengurai atau pengurai, yaitu mengurai sini saja. Selanjutnya ibu minta anak-anak berada dalam kelompok. Bentuknya 2 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Ayo. Si ibu akan menjelaskan ya. Di sini ibu sudah menyiapkan roti dan tempe yang sudah basi dan sudah disimpan selama 1 minggu. Wow. Jadi ibu minta anak-anak untuk mengamati eksperimen sederhana ini. Lalu isinya itu di LKPD ini. Sudah paham? Isinya di nomor 1 dan nomor 2. Dan di nomor 2 ini kalian beri tanda centang cedek. Setelah itu baru semuanya presentasi di depan per kelompok. Baik. Silakan sama-sama di dulu. Jangan di. Oke, silakan amati dan isinya di lembar LKPD. Ada warna putihnya bagian atas. Oke, semuanya diskusi. Maju. Dan semuanya bergilir bacanya. Baik, Bu. Semua. Dan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk itu saya persilakan kepada materi pertama, roti. Dan pertama itu roti. Kifa. Terus teksturnya itu lengket dan lembut dan gawas. ulang nomor Karena dia itu kuning, terdapat jamu kifa. Teksturnya itu lengket dan lembut. Terus dia itu Baunya? aroma bau. baunya seperti apa? Baunya itu menyengat. Iya, oke, lanjut. Kalau untuk tempenya itu sudah berjamur, ini lengket dan juga bau, warnanya coklat. Jamur yang biasanya tumbuh pada roti yang disimpan terlalu lama adalah Rhizopus stolonifer. Jawabannya apa, Cina? C. Yang kelompok lain berarti nomor 2. Ciri utama jamur pada roti yang sudah berjamur adalah jawabannya B. Muncul terang halus dan gertak berwarna abu-abu atau hitam. 3. Jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae. Jika tempe disimpan terlalu lama di tempat lembab, kemungkinan yang tidak adalah jawaban B. Permukaan tempe tumbuh jamur berwarna hitam hijau. Faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan jamur pada roti dan tempe adalah B. Kelembapan tinggi dan suhu hangat. Cara terbaik untuk mencegah roti cepat berjamur adalah menyimpannya di tempat sejuk atau kulkas. Nomor 7, mengapa jamur mudah tumbuh pada roti dan tempe? Yang jawaban itu karena keduanya banyak mengandung bahan organik yang disukai jamur. Yang sudah berjamur adalah apa menyebabkan gangguan pencernaan? Ke-9. Warna pada tempe yang terlalu lama disimpan disebabkan oleh B. Pola jamur fokus yang manual. 10. Hubungan manusia dengan jamur pada tempe termasuk jawabannya C. Hubungan sesuai gotar atau simbiosis hubungan. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Soal nomor 1, anata tekstur roti dan tempe yang sudah berjamur. Atas sisi yang terlihat warna bentuk tekstur. Karena kalau tempe itu suntik di tangan, sementara roti kekuningan. Bentuknya itu hancur, tekstur roti lunak, dan tempe lunak dan keras. Bau. Pertanyaan nomor 1, kita lihat ada jamur yang biasanya tumbuh pada roti yang disimpan terlalu lama adalah
bahan tempe ditumbuhi jamur berwarna hitam ke hijau. Yang ke-9, warna hitam pada tempe yang terlalu lama disimpan disebabkan oleh B. Spora jamur hijau putih yang menguat. Baru 5 berikan tempe. Yang terakhir C. Hubungan manusia dengan jamur pada tempe termasuk C. Mutualisme, buatan atau simbiosis menguntungkan. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah. Kok jawabannya benar yang nomor 2-nya? Emang pintar, Bu. Kenapa? Proyek semuanya benar walaupun ada perbedaan di nomor 1-nya. Jadi semua kelompoknya itu dapat nilai 100. Ya, Yang Bu. pertama, adakah makanan yang ditumbuhi jamur cari di rumahmu ya? Yang kedua, apa jenis jamurnya? Dan yang ketiga, apakah itu bermanfaat atau merugikan? Siap. Ya, Bu, siap. Di sini ada yang mau membantu ibu membacakan kesimpulan. Jamur atau pemilihan bahan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi siang, misalnya digunakan dalam industri makanan seperti ragi untuk membuat roti dan tempe, penghasilan obat seperti antibiotik dari penisilin dan Aplaus yang meriah. Oke, karena waktu kita sudah tinggal sedikit, jadi untuk kan lagi naik. ya, kita lanjut ini ke depan. Ya, Ibu. Oke, mari kita akhiri dengan doa.